this is Elkan Bagot here. Nice to meet all you guys, and it was a pleasure to spend time today with. Ronald Koeman meradang usai misil Christian Eliano Rendes resmi bela timnas Indonesia. Elkan Bagot tiba-tiba muncul usai Sintayong rilis 27 pemain untuk lawan Bahrain dan Cina. Malaysia dipastikan gagal naturalisasi Mat Deij usai ditolak FIFA. Oleh Romini, Koda sudah siap bela timnas Indonesia. Justin Hamdan dipastikan dicoret dari timnas Indonesia. Sintayong ungkap alasannya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar mengejutkan datang dari rival skuad Garuda, yakni timnas Malaysia. Ya, FIFA menolak proses naturalisasi fullback kanan Go Ahead Eagles, yakni Mat Deij, untuk memperkuat timnas Malaysia. Menurut pernyataan dari Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, pesepak bola 27 tahun itu gagal menjadi proses naturalisasi karena terhalang regulasi. Menurut persyaratan, seorang pemain bisa diproses untuk memperkuat timnas Malaysia jika memiliki darah Malaysia maksimal dari kakek atau neneknya. Sementara itu, darah Malaysia yang mengalir di tubuh Mat Deij berasal dari buyutnya. FAM menginformasikan bahwa FIFA telah mengonfirmasi bahwa pemain Go Ahead Eagles asal Belanda, yakni Mat Deij, gagal memenuhi persyaratan untuk gabung skuad Harimau Malaya, tulis FAM. Berdasarkan dokumen yang diserahkan, pemain 27 tahun ini memiliki darah Malaysia dari buyutnya, bukan kakek atau nenek yang diharuskan FIFA. Lanjut pernyataan resmi FAM. Mat Deij yang beberapa kali masuk Team of the Week era divisi 2024-2025 tertarik membela timnas Malaysia. Dia ingin meniru jejak mantan rekannya di Go Ahead Eagles, yakni Jaiz dan juga Ragnar Oratmangun yang berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jaiz dan juga Ragnar Oratmangun berandil besar atas meningkatnya performa timnas Indonesia. Berkat bantuan keduanya, timnas Indonesia eksis di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Belanda yakni Ronald Koeman memberikan tanggapannya terkait proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia. Tanggapan tersebut tak terlepas dari banyaknya pemain keturunan Belanda yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan membela skuad Garuda. Menurut Ronald Koeman, situasi ini terasa seperti Indonesia memiliki akademi sepak bola di Belanda. Sebab timnas Indonesia dapat dengan mudah merekrut pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Saat ini, beberapa pemain keturunan Indonesia di Belanda, seperti Ian Marcin, berada dalam kebingungan terkait masa depan mereka di level internasional. Ian Marcin yang saat ini bermain untuk Aston Villa, menjadi salah satu pemain yang tengah dipertimbangkan karirnya, yakni antara tetap berjuang untuk bergabung dengan timnas Belanda atau memilih membela timnas Indonesia. Menurut laporan, PSSI telah melakukan langkah-langkah untuk mendekati pemain keturunan baru, salah satunya adalah Ian Marcin. Kabar mengenai pendekatan ini bukan hal yang mengejutkan, mengingat Ian Marcin yang berusia 22 tahun memang memiliki garis keturunan Indonesia, tepatnya dari Jawa. Rumor semakin kuat setelah Ian Marcin menyatakan kekecewaannya karena belum mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Belanda di level senior. Jika Ian Marcin memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, hal ini akan menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Selain masih muda, Marcin juga memiliki pengalaman bermain di klub-klub besar Eropa, seperti Chelsea dan juga Borussia Dortmund. Dengan nilai pasar mencapai 695 miliar rupiah, Ian Marcin bisa menjadi pemain termahal yang main di timnas Indonesia. Ronald Koeman sendiri merasa kurang nyaman dengan strategi Indonesia yang terus merekrut pemain keturunan Belanda. Menurutnya, Indonesia mendapatkan keuntungan besar dengan merekrut pemain dari Belanda. Menjadi Indonesia itu mudah. Mereka tinggal memilih pemain yang memiliki keturunan Indonesia. KNVB seperti pabrik pemain bagi timnas Indonesia, ujar Koeman dalam sebuah wawancara dengan media Belanda. Respon Elkan Bagot usai Sintayong merilis 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina menarik untuk diulas.
Ya, hari ini pada Rabu 2 Oktober 2024, Sintayong mengumumkan 27 pemain yang dipersiapkan menghadapi Bahrain dan juga Cina di match ketiga dan juga keempat grup seri kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiap kali Sintayong mengumumkan daftar pemain untuk timnas Indonesia, Elkan Bagot selalu muncul dan mengunggah sesuatu di akun Instagramnya. Pada Jumat 27 Agustus 2024 lalu, Sintayong mengumumkan 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi dan juga Australia pada 5 September dan juga 10 September 2024. Di hari yang sama, Elkan Bagot membuat unggahan di akun Instagramnya @elkanbagot. Bek bertinggi badan 196 cm itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang pacar, yakni Kathy Marsden. Sebelumnya pada Juni 2024, Elkan Bagot juga melakukan hal yang sama. 2 hari sebelum Sintayong mengumumkan daftar pemain untuk laga melawan Irak dan juga Filipina, Elkan Bagot membagikan momen bersama dengan sang kekasih Kathy Marsden ketika berlibur di Maladewa pada 14 Juni 2024. Lantas kenapa Elkan Bagot tak kunjung dipanggil lagi ke timnas Indonesia? Sintayong tak pernah mengungkapkannya secara pasti. Sintayong bahkan meminta Elkan Bagot yang meminta langsung menjelaskannya. Namun, disinyalir karena bek Blackpool FC tersebut enggan datang saat dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di playoff Olimpiade Paris 2024. Kehadiran Elkan Bagot dibutuhkan karena 2 bek andalan timnas Indonesia U23 saat itu, yakni Rizky Ridho dan juga Justin Hubner, harus absen karena terkena akumulasi kartu. Sejak saat itu, Elkan Bagot tak pernah lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Peluang Elkan Bagot menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia pun mengecil, seiring masuknya banyak pemain top di skuad Garuda. Sebut saja Joe Itzes, Justin Hubner, hingga Miss Hilgers. Kode oleh Romeni untuk timnas Indonesia saat Miss Hilgers dan juga Eleanor Renders diambil sumpah warga negara Indonesia menarik untuk diulas. Iya, Miss Hilgers dan juga Eleanor Renders mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Menariknya, di jam yang sama dengan Miss Hilgers dan juga Eleanor Renders mengambil sumpah WNI, oleh Romeni membuat unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia membagikan momen bahagia saat membantu sang klub yakni FC Utrecht menang 2-1 atas AZ Alkmaar di lanjutan Eredivisie 2024-2025. Tim yang luar biasa, mari kita terus bekerja, tulis oleh Romeni. Postingan oleh Romeni ini pun mendapatkan respon dari banyak netizen Indonesia. Netizen tanah air heran kok bisa oleh Romeni mengunggah foto bersama dengan Miss Hilgers dan juga Eleanor Renders yang mengambil sumpah WNI. Upload pas Miss Hilgers dan juga Eleanor Renders jadi WNI. Kode nggak sih bang? Kata salah satu netizen Indonesia. Seperti ngasih kode, tapi selalu memberi teka-teki masih bimbang. Lanjut netizen yang lain. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah oleh Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengatakan PSSI sudah melakukan pendekatan kepada penyerang 24 tahun tersebut. Sayangnya, pemain yang telah mencetak 2 gol di Eredivisie 2024-2025 belum bersedia memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, bukan berarti peluang timnas Indonesia mendapatkan oleh Romeni sudah tertutup. Suatu hari nanti, bukan tak mungkin hati oleh Romeni akan luluh. PSSI telah merilis 27 pemain pilihan Sintayong untuk 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober ini. Daftar 27 pemain yang dipanggil, Jordi Amat yang baru saja kembali dari cedera, kembali mendapatkan panggilan. Namun, pada pemanggilan kali ini tidak ada nama Justin Hubner. Padahal sebelumnya, bek Wolverhampton Wanderers U21 itu selalu mendapatkan panggilan, baik dari kategori 23 maupun timnas Indonesia senior. Sejauh ini, Hubner sudah mengantongi 10 penampilan di timnas senior dan 5 penampilan di timnas Indonesia U23. Usut punya usut, Justin Hubner dicoret dari skuad Garuda karena mengalami cedera. Sang pemain saat ini sedang menjalani pemulihan di Inggris. Posisi Justin Hubner pun diisi oleh Miss Hilgers yang baru saja menjalani proses naturalisasi pada 30 September 2024 lalu. Di sisi lain, pelatih Sintayong membuat kejutan dengan memanggil striker Persebaya Surabaya, yakni Malik Rizaldi. Bomber yang sudah mencetak 2 gol di Liga 1 2024-2025 itu menggeser posisi Ramadan Sananta yang kali ini tak dipanggil. Sesuai rencana bahwa para pemain timnas Indonesia yang berasal dari Liga 1 2024-2025 akan berkumpul di Jakarta pada 5 Oktober 2024. Sedangkan para pemain abroad timnas Indonesia akan langsung bergabung di Bahrain. Adapun nama-nama yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia,
Di antaranya yang pertama di posisi penjaga gawang, ada Hernando Ari, Nadio Argawinata, dan juga Martin Paes. Di posisi backs ada Jair Zes, Jordi Amat, Mitch Hilkers, Rizky Ridho, Ferrari, Wahyu Prasetyo, Calvin Verdong, Pratama Arhan, Sen Patinama, Sandy Wells, Asnawi, dan juga Eliano Rendes. Di posisi tengah ada Tom Haye, Nathan Jawon, Ivar Jenner, dan juga Ricky Kambuaya. Sedangkan di posisi lini depan ada Ragnar Alatmangon, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Malik Rizaldi, Rafael Struijk, Dimas Derajat, dan juga Hoki Caraka.